akan belajar dengan menggunakan metode pembelajaran ARKA. ARKA itu maksudnya aktivitas. Nanti anak-anak kami membuat menara dari kartun. Itu adalah menara membuat, kemudian refleksi, konsep dan aplikasi. Jadi itulah yang dimaksud dengan ARKA. Pagi ini kita akan memulai aktivitas kita. Siap? Siap. Bisa kita mulai? Siap. Kita mulai ya. Ikuti petunjuk. Aktivitas pertama membangun menara. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kamu membuat menara sekukuh mungkin. Ya. Setelah selesai, kelompok 1 berlawanan dengan kelompok 2. Kelompok 1 nanti merobohkan menara kelompok 2. Kelompok 2 merobohkan kelompok 1. Jadi silih bergantian. Begitu juga kelompok 3. Kelompok 3 merobohkan menara kelompok 4. Kelompok 4 merobohkan menara kelompok 3. Saling merobohkan. Ini bagi manusia, silakan buat menara sebaik mungkin. Kelompok 3 tugas kita adalah membuat menara. Ya. Ayo kita membangun menara. Ayo kita membangun menara. Siapkan menaramu dengan baik. Buat menaramu.
Iya, jadi yang dimaksud dengan residensi tadi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami. Ya, jadi hidup kita ini penuh dengan tantangan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami tantangan. Ya, anak-anak kami, orang tua, anak-anak kami juga pasti punya tantangan. Ya, bagaimana kita dalam menghadapi tantangan itu? Apakah kita stres? Apakah kita kecewa? Tentu sebagai manusia yang punya akal, punya pikiran, punya pengetahuan, kita harus bangkit kembali. Ya, kita bangkit lebih beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Ya. Setelah anak kami mengalami masalah, tantangan dalam hidup ini, maka kita mampu untuk beradaptasi, kemudian bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Ya, jadi kita harus mampu menghadapi tantangan, apapun itu tantangan. Dalam hidup ini pasti ada tantangan. Kita harus mampu bangkit kembali dari tantangan yang sedang kita alami. Mengapa daya lenting itu makin penting? Mengapa hal itu sangat penting? Daya lenting itu adalah resiliensi. Kenapa penting? Karena ada seorang siswa dulu ini sering diejek, sering dibully, dia kecewa karena teman sering mengejek, akhirnya bisa bunuh. Ya, jadi harus kita memahami itu bahwa setiap manusia punya tantangan. Jadi hal ini tidak terjadi untuk kita, maka kita harus kuat untuk bisa mengatur hidup ini dan bisa menghadapi setiap tantangan. Ya, pola pikir kita ini kan bisa bertumbuh, berkembang. Ya, anak-anak kami bisa menghadapi tantangan, pasti bisa melalui semua tantangan itu dengan pola pikir yang bertumbuh. Ya, bagaimana pola pikir itu? Ini ada yang disebut pola pikir tetap. Cara berpikirnya tetap tidak berubah. Dan ada yang disebut juga pola pikir bertumbuh. Ya, apa bedanya pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh? Bedanya, saya bisa sukses jika punya makan. Itu pola pikir tetap. Sedangkan yang punya pola pikir bertumbuh, dia mengatakan bahwa saya bisa sukses dengan usaha. Kamu bisa sukses dengan ada usaha. Maka itu adalah pola pikir bertumbuh. Kemudian ini, saya menyerah. Termasuk apa itu? Pola pikir tetap. Saya akan coba lagi. Termasuk pola pikir apa? Pola pikir bertumbuh. Bahwa dia bisa coba lagi. Kemudian bisa melalui kesulitan. Saat kita mengalami kesulitan, bagaimana kita yang pola pikirnya tetap? Ya, saya tidak bisa. Itu termasuk apa? Pola pikir tetap. Lanjut, pola pikir yang bertumbuh. Saya belum bisa. Saya belum bisa. Ya. Jadi di pikirannya pasti bisa dan pasti menyelesaikan sebuah tantangan itu dengan baik. Kemudian masalah, jika ada masalah, apa yang kita katakan dalam hidup? Mengapa hal ini terjadi pada saya? Pola pikir apa itu? Pola pikir tetap. Ini solusi apa yang bisa saya upayakan? Pola pikir apa? Bertumbuh. Lanjut. Kritik. Saya sakit hati ketika dia mengejek saya,
bisa bertumbuh, berpikir lebih maju lagi. Kemudian, apakah saya ini atau anak-anak kami ini termasuk pola pikirnya bagaimana? Saya percaya bahwa dasar-dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Terlalu banyak, termasuk apa itu? Saya percaya bahwa dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah. Tapi pola pikir tetap, ya, ya katanya saya tidak mampu lagi, tidak bisa berubah. Itu pola pikir ya, tetap. Di sini, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerang karena saya merasa tidak cukup. Pola pikir tetap. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut melihat pola pikir tetap. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai ketidakmampuan saya. Betul. Bagus. Tapi udah tahu ya membedakan bertumbuh. Lanjut. Bakat alami adalah faktor penting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Jadi Anda bisa membedakan mana pola pikir tetap, mana pola pikir bertumbuh. Aktivitas kita bagaimana saat kita mengalami masalah itu. Ya, misalnya situasinya bagaimana? Ada 3 orang, maju ke depan 3 orang, maju ke depan 3 orang, mari 3 orang, mari maju ke depan 3 orang, 3 orang ayo. Tuliskan apa dukungan membuat temanku yang punya masalah, punya tantangan. Tulis. Nanti masing-masing memberi semangat ya buat teman-teman. Mari maju ke depan. Ayo dorong saja. Beri nanti mereka semangat ya. Saya akan memberikan kelompok 2, maaf. Saya akan memberikan salah satu motivasi jika kita sedang dalam musibah atau
sedang terkena dengan kegagalan. Misalnya, kita kena yang disebut dengan kebakaran hutan, tapi kita melihat ada teman kita yang kena musibah, tapi kita juga harus datang membantu dia maupun dalam bentuk dana maupun dalam bentuk doa. Berarti juga jika kita kena musibah, belum tentu selama-lamanya kita tetap berduka, tapi kita juga harus bersyukur. Demikian dari saya. Terima kasih. Lanjut. Baik, saya dari kelompok 2 akan menyampaikan apa masalah yang sedang saya alami. Masalah saya yaitu adalah nilai kecil. Karena setelah pembagian rapor sementara kemarin, menurut saya nilai itu cukup tidak memuaskan. Namun saya tidak menangis atau tidak pantang menyerah. Namun solusinya, saya tidak pantang menyerah dan selalu belajar untuk mencari hal baru dan giat belajar berbagai siap. Baik, saya dari kelompok 3 akan memberi contoh masalah dan kita harus fokus. Contohnya, saya telah menumpahkan secangkir kopi pada lantai. Nah, jadi kita itu harus fokus pada solusinya. Solusinya itu kita harus mencari misalnya kain pen untuk membersihkan atau melepaskan air tersebut pada lantai. Jadi kesimpulannya yaitu setiap ada masalah kita fokus saja pada solusi. Iya, demikian dari teman kita. Nah, yang kita mau menyemangati juga mereka dengan menepuk bahu juga begini. Semangatnya memburuk, maka dia bantu kembali. Bantu kembali. Ya. Itu cuma nanduk. Ini, semangat kembali, bangkit kembali, apapun yang dia lakukan. Demikian juga yang lain, ya. Jika kita punya masalah tantangan, ya pasti kita bisa menghadapinya dengan baik, dengan pola pikir yang bertumbuh. Kita berpikir, mencari solusi, bagaimana menyelesaikan masalah itu. Tidak fokus saja ini masalah, tidak. Tapi carilah solusi bagaimana cara menyelesaikan masalahmu. Ya. Tugas, silakan tulis apa yang sedang kamu alami saat ini dan bagaimana solusi menyelesaikan masalah itu. Silakan tulis. Tulis ya. Boleh. Silakan tulis apa solusinya. Dan silakan nanti beri pendapat sana untuk bisa menyelesaikan tantangan yang sedang kamu alami. Jadi ingat nanti tugas di rumah ya, tugas di rumah, anak-anak kami mengerjakan di rumah tugasnya, apa yang masalah yang sedang dialami dan bagaimana solusinya. Itu tugas di rumah. Kemudian dari materi kita ini, anak-anak kami pasti mengerti apa yang dimaksud resiliensi. Siapa bisa? Apa yang dimaksud dengan resiliensi? Dari materi kita ini, anak-anak kami mengerti dan tahu apa itu resiliensi. Coba, saudara, berdiri. Ya, berdiri. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk maju kembali. Iya, kemampuan untuk bangkit kembali. Kelompok lain. Apa itu resiliensi? Ayo, coba. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali.
Ya, bagus ya. Jadi sudah tahu ya. Silakan duduk. Jadi demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang anak-anak akan pelajari pada hari ini bisa dipraktekkan langsung di rumah. Dalam situasi bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, anak-anak kami bisa melakukan hal-hal yang baik dalam menyelesaikan sebuah tanggung.